Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Pemerintah memastikan Indonesia sudah menduduki posisi 4 besar negara bukan produsen vaksin yang sudah melakukan penyuntikan di atas 10 juta dosis. Penyuntikan vaksin kepada Indonesia mencapai 500.000 per hari. Pemerintah memastikan Indonesia sudah menduduki posisi 4 besar negara bukan produsen vaksin yang sudah melakukan penyuntikan di atas 10 juta dosis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut saat ini laju penyuntikan vaksin di Indonesia telah mencapai 500.000 suntikan per hari. Namun laju penyuntikan tersebut terancam akibat embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin. Sehingga saat ini pemerintah harus mengatur kombinasi penggunaan berbagai macam merek vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia, serta menjaga laju penyuntikan vaksin agar tidak ada kekosongan vaksinasi. Karena memang terjadi lonjakan kasus di beberapa negara, termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin. Sehingga kemungkinan itu bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin beberapa bulan ke depan, terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo. Sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya, agar tidak ada kekosongan vaksin. Budi menambahkan saat ini tidak ada satupun produsen vaksin di dunia yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar seperti Indonesia. Saat ini Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerjasama dengan 4 produsen vaksin yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Sejumlah sekolah di Jakarta mulai menyiapkan kebutuhan jelang pembelajaran tatap muka. Di SMP Negeri 255 Jakarta, guru dan komite sekolah mengikuti simulasi pembelajaran hybrid sebelum sekolah dibuka kembali. Guru dan komite sekolah SMP Negeri 255 Duren Sawit, Jakarta Timur menjalani simulasi pembelajaran tatap muka. Mencuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh menjadi protokol kesehatan yang harus dipatuhi siswa dan guru saat sekolah nanti. Jumlah siswa di tiap kelas saat pembelajaran tatap muka juga akan dibatasi. Sekolah mengatur posisi tempat duduk siswa dengan jarak tertentu. Pemberian materi pelajaran oleh guru selain tatap muka juga menggunakan metode virtual. Atau antara online dan offline ini seperti apa sih, Pak? Iya, jadi yang namanya pembelajaran dengan kondisi kayak gini itu harus ada kombinasi online dan offline. Jadi ketika misalnya dihadirkan anak-anak itu kan yang offline ya. Nanti juga yang lain ya harus ada offline-nya dari rumah sehingga anak-anak ini persepsinya dan pengetahuannya bisa sama gitu kira-kira untuk menyamakan seperti ini. Simulasi sistem pembelajaran hybrid yang menggabungkan tatap muka dan virtual ini untuk menjawab keinginan orang tua dan siswa yang tidak semuanya setuju dibukanya sekolah saat pandemi COVID-19. Jadi dengan adanya simulasi hari ini, besok atau lusa kami akan briefing guru-guru apa langkah-langkah yang harus dilakukan dan persiapan apa. Kemudian juga kami akan koordinasi dengan orang tua yang lain, bagaimana beliau mengizinkan atau tidak anaknya yang bisa ke sekolah. Kemudian kami juga akan koordinasi dengan kurikulum, di mana kurikulum yang akan mengatur jadwal. Sistem pembelajaran hybrid dengan metode online membutuhkan kualitas jaringan internet yang baik. Selain itu, sekolah juga harus memenuhi syarat pembelajaran tatap muka yang sudah diputuskan untuk menghindari munculnya klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, kantor Pegadaian di Jember, Jawa Timur mulai diserbu warga. Mereka menggadaikan perhiasan emas untuk modal usaha selama Ramadan dan menyambut Lebaran.
Setiap jelang tibanya bulan suci Ramadan, Pegadaian menjadi salah satu andalan warga untuk mendapatkan dana segar yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Seperti di kantor Pegadaian Jember, Jawa Timur, 2 pekan jelang Ramadan, kantor Pegadaian sudah mulai diramaikan warga. Umumnya mereka akan menggadaikan perhiasan emas untuk mendapatkan dana segar yang digunakan untuk modal usaha. Selama Ramadan, banyak warga yang terjun ke bisnis kuliner, kue kering, aksesoris, hingga pakaian. Kalau di awal begini itu kebanyakan untuk kepentingan usaha menjelang Ramadan. Jadi biasanya masyarakat membuat kue untuk dijual atau apa itu di awal-awal Ramadan mereka ambil di kami di Pegadaian. Pegadaian menjadi andalan warga karena sistem yang mudah dan cepat serta syarat yang dirasa tidak memberatkan nasabah. Hal ini senada dengan misi Pegadaian yang intens memberi stimulus kepada pelaku UMKM, baik mikro maupun makro. Pegadaian memberi berbagai kemudahan, seperti jaminan BPKB atau perhiasan emas dengan bunga ringan. Alhamdulillah terbantu, terus gampang, prosedurnya nggak rumit gitu, terus biaya administrasinya murah, cuma 3.000 setiap 1 juta. Saya kan punya komunitas UMKM, kebetulan saya yang bagian marketingnya, jadi saya nanti pulaan punya produknya teman-teman, terus saya yang bagian marketingnya, jadi ya saya kulakkan produknya teman-teman ini. Dengan antusiasme warga, Pegadaian ikut berkiprah dalam mendorong dan memastikan perputaran roda ekonomi pelaku UMKM, terlebih di tengah pandemi yang berdampak sangat signifikan bagi perekonomian masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan permohonan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang dilayangkan kepada PT Tozi Sentosa selaku pengelola Sentro dan Parkson Department Store digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat 5 perusahaan yang mengajukan PKPU. Rabu siang, sidang putusan berjalan dengan lancar. PT Tozi Sentosa yang digugat pilot oleh 5 perusahaan pemasoknya. Dalam persidangan, pihak PT Tozi Sentosa mengakui kewajiban hutang yang harus dibayar sudah jatuh tempo. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKU didaftarkan oleh 5 perusahaan, yakni PT Prima Jaya Putra Sentosa, PT Indah Subur Sejati, PT Multi Megah Mandiri, PT Harindo Tama Mandiri, dan PT Mahkota Petreido Indo Perkasa. Salah satu poin penting dalam persidangan yakni menetapkan PKPU sementara terhadap termohon paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Permohonan PKPU yang kita ajukan mewakili 5 perusahaan UMKM Indonesia terhadap PT Tozi Sentosa itu sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jadi kami sangat apresiasi sekali atas putusan itu karena Tozi Sentosa juga pada intinya di jawabannya mengakui utang yang sudah jatuh tempo kepada kami. Jadi harapan kami ke depannya bukan hanya putusan PKPU ini. Tozi Sentosa secara bisnis kita tahu sudah sekarat. Sementara pihak PT Tozi Sentosa melalui kuasa hukum tak banyak berargumen. Pihaknya mengakui bersedia menerima dan akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Kami tidak bisa memberikan keterangan banyak, cuman yang pasti kita menghormati putusan Pengadilan Niaga dan akan menghormati dan menjalankan proses PKPU. Berdasarkan data dari Abgai, PT Tozi Sentosa hanya memiliki sisa 10 store saja, sehingga dinilai tak mampu membayar hutang pada kreditor. Dari Jakarta, Camar Hainda, Bayu Anggara, Dias Triawan, iNews melaporkan. Dinilai telah implementasikan program pemerintah menerapkan transformasi digital di era industri 4.0. 29 perusahaan BUMN, 3 BUMD, 2 swasta, dan beberapa kementerian mendapat penghargaan di Ajang Digital Teknologi dan Inovasi Award 2021. Acara bertajuk Achieving Corporate Goals Through Digital Technology Transformation dan Innovation memberikan penghargaan pada Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai The Best Minister for Digital Innovation and Technological Transformation of Indonesia 2021. Selain Menristek, sejumlah kementerian BUMN seperti Pertamina, Pegadaian, dan PT Pos Indonesia juga memperoleh penghargaan. Penghargaan diberikan untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan perkembangan dunia bisnis di era pandemi COVID-19 yang mematikan. Itu adalah bukti yang sangat clear bagaimana membaca petanya ke depan. Anak-anak muda terus berkarya, terus semangat, terus memberikan
sumbangsi inovasinya di segala bidang, bisa dengan drone, bisa dengan teknologi digital, bisa dengan teknologi komunikasi, bisa dengan teknologi kesehatan. Di semua bidang yang kalian tekuni, berikan tambahan added value, inovasi, dan yang terpenting, inovasi kalian harus bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya ke depan, anak-anak muda terus berkarya, terus semangat, terus memberikan sumbangsi inovasinya di segala bidang, bisa dengan drone, bisa dengan teknologi digital, bisa dengan teknologi komunikasi, bisa dengan teknologi kesehatan. Di semua bidang yang kalian tekuni, berikan tambahan added value, inovasi, dan yang terpenting, inovasi kalian harus bermanfaat untuk masyarakat. Transformasi industri 4.0, sebentar lagi mungkin 5.0. Kalau telekomunikasi ada 5G, mungkin sebentar lagi 6G. Dan itu pasti dipersiapkan oleh Kementerian Riset dan BIN, karena infrastruktur harus disiapkan, kebijakan harus disiapkan. Tanpa itu semua, mungkin perkembangan teknologinya tidak akan bisa cepat. Kereta bandara premium diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan pengguna ke Bandara Soekarno-Hatta. Ainis Pagi akan hadir usai jeda dengan informasi selengkapnya.